Halo guys, selamat datang di Vivina Hatarat. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema apa yang membuat orang-orang itu kangen sama kamu atau yang dikangenin orang-orang dari diri kamu ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Apa yang dikangenin orang-orang? Jadi, orang-orang itu kangen dengan kamu yang ada untuk mereka. Di sini aku merasakan lebih kayak ketika mereka cerita, ya mereka suka curhat sama kamu, mereka suka cerita sama kamu gitu ya, menyampaikan perasaannya gitu. Kamu tuh benar-benar hadir untuk mereka, kamu mendengarkan gitu ya. Mendengarkan tanpa menghakimi, ya kamu berusaha untuk memahami mereka, merangkul mereka, mengerti gitu ya. Ya, aku rasa di sini orang-orang itu kangen dengan bagaimana kamu memahami mereka. Ya, bagaimana kamu hadir sepenuhnya gitu untuk mereka. Menjadi pendengarnya mereka gitu ya, tanpa menghakimi, tanpa jadi kamu tuh kalau orang-orang itu kan kadang kalau cerita curhat itu kan sebenarnya cuman pengen didengar ya, nggak butuh solusi, nggak butuh nasihat, cuman pengen didengar aja, kemudian ya dimengerti. Apalagi kalau kamu bisa kadang kamu memberi validasi dengan memvalidasi perasaan mereka itu kayak iya, menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan perasaan mereka, menyembuhkan emosi negatif mereka, menyembuhkan luka mereka gitu ya. Mereka kangen dengan kehadiran kamu yang full gitu ya. Kalau kamu udah hadir di situ ya udah, kamu sepenuhnya hadir sepenuhnya gitu ya, fokus ke mereka. Aku rasa di sini kalian ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, ya, menyembuhkan, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada mereka-mereka. Kamu bisa memberikan validasi, memberikan pengakuan gitu. Apa yang kamu tahu apa yang mereka butuhkan, iya. Terutama ketika mereka sedang merasakan emosi yang negatif atau mereka sedang merasakan perasaan yang tidak baik, ya kehidupan yang tidak baik, gitu ya. Kamu bisa mengangkat, gitu, ya, kayak memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman, dan mereka merasa dimengerti, merasa dipahami sama kamu. Oke.
yang orang-orang kangenin dari diri kamu. Hmm, iya. Kamu ini orang yang seru. Kamu seru, kamu sering memberi pengalaman baru gitu ya. Kalau kamu hadir, kehadiran kamu itu memberikan pengalaman baru, memberikan pelajaran baru, gitu kan? Hmm. Kayak selalu ada hal-hal baru yang kamu berikan kepada mereka. Ya, entah ini kayak mungkin kamu suka menceritakan pengalaman hidup kamu sendiri atau pengalaman hidup orang lain yang memberikan uh, pengajaran, pelajaran, ilmu gitu. Ya, atau mereka juga kangen sama diri kamu yang kayak aku rasa di sini kamu ini orang yang apa ya, suka atau nggak bisa diam di tempat gitu. Ya mungkin kamu suka ngajak sebagian dari mereka gitu ya. Ini nggak semua orang sih. Kayak kamu lagi bosen gitu ya, kamu lagi boring, kamu suka ngajak mereka jalan yuk, gitu kan? Kamu tipikal orang yang emang kalau lagi bosen itu harus jalan kemana gitu ya, jalan keluar, jalan-jalan gitu ya, intinya jalan-jalan lah ya. Jadi ini yang dikangenin orang-orang, dikangenin mereka gitu ya. Kangen nih kamu ngajak jalan gitu ya, kemana gitu. Iya, mereka itu kangen dengan eh, kamu yang hidup. Jadi kalau kamu hadir, kamu di sana itu suasana jadi hidup, suasana jadi rame gitu ya. Yang tadinya sepi, sunyi, kalau kamu udah hadir, itu jadi rame, jadi banyak pembahasan. Jadi kamu tuh tahu untuk menghidupkan suasana, jadi rame. Gitu ya. Kamu di sini suka bercanda, ya, suka bercerita, nah, dan kamu orang yang supel, gitu ya. Ya. Orang-orang itu kangen dengan bagaimana kamu membuat orang-orang itu ketawa. Ya, kehadiran kamu itu bikin mereka itu melupakan sejenak beban hidup mereka, gitu ya. Dengan kehadiran kamu, ya rasanya hidup terasa lebih seru, rame, kayak gitu. Ya, kamu dikangenin di sini Kak, karena inisiatif kamu, gitu ya. Inisiatif kamu yang, iya, kadang kamu tuh tahu apa yang mereka butuhkan, ya. Kamu tahu gimana untuk membuat eh, meringankan gitu ya, meringankan beban mereka, orang-orang. Ya di sini bisa kamu kadang sering itulah menjadi tempat curhat mereka, atau kamu tahu bagaimana untuk membantu mereka, ya. Membantu di sini bisa ya dengan kamu kadang hadir untuk membantu secara tenaga, ya, membantu untuk mengurangi beban pikiran mereka dengan mereka curhat, cerita gitu ya. Itu bisa mengurangi beban.
perasaan mereka. Ya, meringankan perasaan mereka. Kadang kamu juga membantu secara materi, ya, secara tenaga, ya, kamu inisiatif, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk meringankan mereka, gitu ya. Jadi mereka mereka itu merasa kehadiran kamu itu sangat membantu, gitu ya. Jadi ya kadang mereka cukup bergantung sama kamu gitu ya. Kalau mereka lagi kewalahan gitu, mereka itu suka berpikir ya seandainya kamu lagi ada di sini gitu ya, kamu pasti akan membantu ya tanpa diminta ya. Kamu akan tahu apa yang kamu lakukan gitu ya. Ini terutama untuk orang-orang yang memiliki apa ya, gengsi gitu ya. Jadi kamu tuh sangat membantu mereka, untuk orang-orang yang memiliki gengsi tinggi ya, tidak bisa untuk meminta tolong, tapi sebenarnya butuh ditolong gitu ya dengan dengan inisiatifnya kamu tanpa mereka meminta gitu ya. Kamu tuh udah tahu aja gitu yang harus kamu lakukan. Dan hanya kamu ya, hanya kamu yang bisa membantu mereka ya. Hanya kamu yang memahami mereka, hanya kamu yang tahu apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Karena mereka ini orang yang sungkan, ya, orang yang sungkan untuk meminta tolong, gitu. Jadi kalau kamu hadir, udah, pokoknya beres, gitu. Ya, pokoknya beres. Kadang tanpa, ya, di sini juga aku rasa kamu tuh bisa ngebaca energi mereka. Ya, bisa merasakan apa yang sedang mereka rasakan, gitu ya. Jadi tanpa mereka cerita, gitu ya, tanpa mereka cerita terlebih dahulu sama kamu, kamu tuh udah tahu apa yang mereka rasakan, gitu ya. Dan kamu akan bertanya, dan kamu akan meminta untuk mereka bercerita. Di sini tuh yang aku rasakan, gitu ya. Yang mereka kangen, yang orang-orang yang kangen sama kamu di sini adalah orang-orang yang memang tidak mudah untuk terbuka ke semua orang yang memiliki gengsi tinggi ya untuk meminta tolong gitu ya. Makanya di sini seperti yang aku katakan tadi ya, mereka cukup bergantung sama kamu gitu ya, karena kehadiran kamu tuh sangat membantu mereka gitu ya, dan mereka merasa hanya kamu yang paham sama mereka gitu. Ya. Eh, orang-orang kangen dengan kepositifan kamu gitu ya. Dan di sini sebagian besar orang itu kagum. Kagum dengan bagaimana kamu melihat atau bagaimana kamu ngejalanin hidup sehari-hari. Mereka kagum dengan pola pikir kamu, mereka kagum dengan mindset kamu, gitu ya. Mereka kagum dengan apa yang kamu sampaikan, itu selalu hal-hal yang positif, ya. Dan uh, mereka merasakan kepositifan kamu, gitu ya, dari apa yang kamu ucapkan, dari sikap kamu, ya. Mereka merasa dihargai,
Kamu orang yang rendah hati, ya. Kamu rangkul siapa aja, dan di sini mereka banyak belajar dari kamu, ya. Dari apa yang kamu ucapkan, dari apa yang kamu lakukan, dari sikap kamu itu menginspirasi mereka. Mereka banyak belajar dari kamu, mereka banyak follow gitu ya. Mereka akhirnya banyak mengikuti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, tindakan kamu, sikap kamu itu banyak orang mengikuti gitu. Dan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu katakan gitu kan, itu tuh memberikan rasa damai, memberikan ketenangan gitu ya. Ada kekaguman, ada sebagian orang yang kagum ya dengan ya bagaimana keriuhan hidup ini gitu ya. Dan sebagian besar orang itu kan mereka akan melihat beban, akan lebih fokus kepada beban, ya, akan lebih fokus kepada hal-hal negatif, rasa sakit, gitu kan. Tapi kamu bisa melihat itu sebagai hikmah, sebagai pelajaran, sebagai kepositifan, gitu ya. Kadang uh, yang kita lihat itu buruk, tapi sebenarnya ada sisi baiknya, ada hal baiknya, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil, gitu kan. Dan itu yang membuat mereka itu banyak belajar dari kamu. Ya, di sini tidak berarti hidup kamu itu selalu baik-baik aja. Justru, ya, karena mereka tahu, mereka melihat sebenarnya kehidupan kamu tuh, ya, nggak selalu mulus gitulah ya, selalu ada pasang surut gitu. Tapi bagaimana kamu melihat keindahan, ya, bagaimana kamu lihat kepositifan, bagaimana kamu melihat kebaikan di rasa yang tidak nyaman tersebut, gitu ya. Dan itu memberikan uh, kayak sudut pandang baru gitu kepada mereka. Kamu menginspirasi mereka, ya. Banyak orang yang akhirnya follow, banyak orang yang akhirnya mengikuti, menerapkan gitu kan ke diri mereka sendiri. Ya, apa yang dikangenin dari kamu? Ya, ya, yang bikin kangen orang-orang itu, ya kamu selalu selalu ada hal baru gitu ya. Kamu tuh nggak ngebosenin, kamu nggak bikin bosen. Selalu ada hal baru, ada cerita baru, ada cara baru gitu ya. Jadi nggak selalu itu aja gitu ya. Mungkin kamu akan apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu bicarakan itu selalu hal baru, hal yang belum mereka dengar, hal yang belum mereka tahu. Ya, jadi ada sebagian orang yang menanti kehadiran kamu, yaitu karena kamu selalu memberikan pengalaman baru, gitu ya. Memberikan pengalaman baru, memberikan rasa yang baru, ya kamu orang yang seru. Jadi orang tuh kadang suka, oh ini dia besok mau cerita tentang apa lagi ya? Dia besok mau mau besok kalau datang mau kasih pelajaran apa lagi ya? Ilmu apa lagi ya? Gitu. Ya.
Jadi nggak apa ya, kamu tuh tahu banyak hal gitu ya, dan kamu akan ceritakan. Orang-orang kangen sama hadirnya kamu itu, membantu mereka dalam mengambil keputusan ya. Kamu suka memberikan masukan, memberikan validasi, memberikan petunjuk. Ya, ini orang-orang yang masih ya bergantung sama kamu, terutama dalam pengambilan keputusan gitu ya. Orang-orang yang masih bingung apa yang harus mereka lakukan, putusan apa yang harus mereka ambil gitu ya. Jadi kamu itu ngebantu mereka untuk mengarahkan, untuk menunjukkan bagaimana tindakan kamu, apa yang harus kamu lakukan, keputusan apa yang harus kamu ambil, gitu ya. Mereka juga kangen dengan energiknya kamu, gitu ya. Kamu orang yang penuh semangat, kamu orang yang penuh energi, kamu banyak membantu mereka. Ya, aku rasa di sini kamu banyak membantu mereka. Kamu selalu siap sedia. Kamu ada. Tapi terutama di sini keberadaan kamu, kehadiran kamu itu yang untuk membantu mereka. Ya, membantu mengatasi masalah mereka, membantu menyelesaikan masalah mereka. Gitu ya. Ini adalah orang-orang yang masih bingung dengan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus putuskan gitu, dan kehadiran kamu, keberadaan kamu itu membantu membantu untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Ya, kamu ini orang yang udah nggak pakai ego gitu ya. Yang dikangenin mereka dari kamu itu eh kamu itu udah nggak butuh lagi pengakuan mereka, udah nggak butuh lagi eh penilaian dari mereka, gitu. Ya, kamu sudah selesai dengan diri kamu sudah selesai dengan ego kamu. Jadi ya kamu nggak butuh lagi, kamu nggak yang caper lagi gitu ya. Contoh kayak kalau cerita, kalau lagi dalam perkumpulan gitu ya, itu kan akan ada tipe orang yang kayak suka menonjolkan diri gitu ya, suka menceritakan diri yang berlebihan gitu ya, bisa dibilang kayak pamer gitu ya, pamer ya, orang yang masih butuh validasi, masih butuh pengakuan gitu. Dan di sini karena kamu sudah selesai dengan diri kamu, sudah selesai dengan ego kamu, ya, eh, kamu tuh asiknya kamu gitu ya, asiknya kamu karena kamu itu nggak berpusat pada diri kamu, ya. Kamu nggak butuh lagi untuk orang tahu siapa kamu, ya. Kamu nggak butuh lagi orang-orang tahu kamu itu seperti apa. Jadi ya ketika kamu ada di situ, kamu hadir sepenuhnya untuk orang lain. Ya, kamu nggak suka menceritakan siapa diri kamu. Kamu tidak suka menceritakan pencapaian kamu, ya. Tapi kamu lebih kayak uh, berbicara yang membuat orang lain itu merasa diri mereka itu berharga
oh ya ternyata aku berharga gitu ya. Jadi di sini kayak kamu itu suka memberikan pujian untuk mereka gitu ya. Kamu memvalidasi di sini uh, lebih kayak kamu memvalidasi pencapaian-pencapaian mereka ya. Kamu mengakui pencapaian mereka, keberhasilan mereka gitu ya. Dan kamu selalu melihat mereka dengan kacamata yang positif. Jadi nggak ada judgement, nggak ada penghakiman, nggak ada kayak apa ya kamu ini harus A B, itu nggak ada kayak menggurui gitu ya. Kamu tuh nggak menggurui, ya udah kamu mengakui gitu ya, mengakui pencapaian mereka, keberhasilan mereka, dan mereka tuh merasa dihargai, merasa diakui gitu kan. Bersama kamu, di kehadiran kamu itu membuat mereka merasa, oh iya ternyata aku berharga ya gitu ya. Oh iya ternyata aku nggak semenyedihkan yang aku pikirkan gitu ya. Karena kamu selalu memberikan penilaian yang positif kepada mereka. Jadi iya, rasa keberhargaan dirinya itu muncul di dalam diri mereka gitu ya, karena kamu validasi. Iya, di sini lebih lebih tepatnya itu kayak kamu tuh suka memuji gitu ya, suka memuji apa yang ada di dalam diri mereka. Ya, nggak harus pencapaian sih, tapi lebih kayak mungkin kayak ke karakter yang positif, sikap yang positif gitu kan, mengapresiasi begitu. Dan ya akhirnya ketakutan-ketakutan mereka atau overthinking mereka, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka cemaskan itu tuh lepas gitu ya. Kamu menyembuhkan, kamu validasi yang kamu berikan ke mereka itu menyembuhkan ketakutan mereka, menyembuhkan kecemasan mereka. Ya, di sini aku rasa mereka itu orang-orang yang overthinking, ya, orang-orang yang banyak berpikir bagaimana penilaian orang kepada mereka, uh, bagaimana sikap orang lain ke mereka itu kadang mereka bisa bisa sangat overthinking, bisa sangat cemas gitu. Ya, dan kamu bisa memvalidasi, kamu bisa memberikan rasa keberhargaan gitu ya kepada mereka. Jadi, iya, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan itu ya kamu sembuhkan. Ya. Dan di sini ya aku rasa kamu banyak membantu. Kamu banyak membantu memulihkan uh, emosi negatif mereka, terutama luka mereka, gitu ya, luka mereka. Kamu menyembuhkan luka mereka, kamu membantu dengan ya semampu kamu. Kamu di sini orang yang peduli, ya, peduli dengan apa yang orang lain rasakan, gitu kan? Ya, kamu banyak membantu mengatasi masalah mereka, gitu ya, membantu menyelesaikan masalah mereka. Ya, di sini karena mereka apa ya, lebih fokus kepada luka, lebih fokus kepada rasa sakit gitu ya. Jadi untuk bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu kayak ya nggak bisa karena fokusnya pada rasa sakit, fokusnya pada luka ya. Akhirnya ya kamu memberikan atau membantu menyelesaikan masalahnya, membantu menyelesaikan atau membantu mencari solusi gitu.
ya. Ada orang-orang yang cukup bergantung sama kamu, terutama ketika mereka sedang dihadapkan dengan masalah, ya. Kamu kayak siap sedia gitu ya, siaga untuk membantu menyelesaikan, mencarikan solusi, gitu. Oke, ya, di sini zodiak yang terbaca. Ini paling kencang ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Yang paling kencang ada di dua elemen ini. Ada juga di Pisces, Cancer, Scorpio, kencang juga, ya. Oke, untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan zodiak buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua, oke? Sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.